disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar, yang telah memagari dan melindungi kami sepanjang kami beristirahat lewat malam yang baru berlalu. Dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini di dalam keadaan yang sehat dan selamat. Engkau tetap menopang dan menuntun kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu dan yang telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya dengan kuasa pengampunan, pengudusan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami memiliki kehidupan yang sempurna di dalam pengudusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, dan orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema,
Tuhan tempat perlindunganku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesan yang dapat kita alami ketika kita membayangkan istilah tempat perlindunganku? Mungkin ada yang berpikir bagaimana dia dapat berada di dalam sebuah benteng yang teguh yang dapat memberi keamanan dan keselamatan dari segala malapetaka atau gangguan dari serangan binatang buas atau gangguan daripada roh-roh yang jahat. Bagaimanapun keadaan yang kita lalui setiap hari, kita tetap berpikir tentang keselamatan dan keamanan bagi tubuh dan jiwa kita. Inilah yang diharapkan dan yang telah dipikirkan oleh Daud pada masa ia sedang berada di dalam situasi yang sangat genting, di mana ia hampir putus asa karena musuh-musuhnya tidak henti-hentinya menyerang agar ia jatuh di dalam tangan mereka. Tetapi ketika kita dapat melihat, sekalipun Daud sudah dikelilingi oleh musuhnya, ia tetap memiliki keyakinan tentang dua perkara dari Tuhan di dalam kehidupannya. Perkara yang pertama, Daud percaya mata Tuhan tetap memandang kepadanya. Dalam ayat yang keempat berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati sorot, matanya menguji anak-anak manusia. Daud percaya bahwa segala usaha yang dilakukan oleh musuh-musuhnya yang mau membinasakannya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Daud percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memandang, mata Tuhan senantiasa melihat apa yang Daud hadapi, apa yang sedang Daud gumuli di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba yang menaruh iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun musuhnya sudah mengelilingi dia, tetapi dia tidak memandang kepada kekuatan musuh yang sedang ada di hadapannya, tetapi dia memandang kepada Tuhan, seperti mana Tuhan yang tidak terlelap memandang dan melihat apa yang sedang Daud hadapi di dalam kehidupannya. Dalam ayat yang kedua berkata, sebab melihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roh yang jahat berusaha melumpuhkan kekuatan iman setiap orang yang sungguh percaya akan kuasa Tuhan, agar kita meragukan pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Namun, Tuhan tidak membiarkan usaha roh jahat ini berhasil, karena umat yang percaya adalah umat yang sudah dimeteraikan olehnya dengan kuasa darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Itu adalah kekuatan yang membentengi orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah adil dan benar. Dalam ayat yang ketujuh berkata, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Daud percaya dengan keadilan Tuhan ini, dia tetap mendapat pembelaan daripada Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan, tetapi mengasihi orang yang mencintai kebenaran dan tetap setia memandang akan belas kasihan yang tulus ikhlas daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang sangat terbatas dengan kuasa dan kekuatan yang ada pada kita. Karena kita memang asalnya dari manusia yang lemah,
yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita mencari tempat perlindungan bagi tubuh dan jiwa kita yang dapat memberi jaminan dan kelegaan bagi kita. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang dapat memberi keteduhan bagi kita. Di dalam Amsal, pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang-orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kuasa firman-Mu yang membentuk segala pikiran dan hati kami dalam segala keadaan yang kami lalui dalam hidup ini, agar kami senantiasa berserah kepada berkat perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pembentukan-Mu kepada kami, sekalipun kami telah berjalan dan menjalani hidup ini di dalam jalan yang kami pikirkan baik. Namun Engkau Tuhan yang menuntun kami kepada jalan yang benar yang memberi sukacita dan kedamaian bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami sedang berada di dalam keadaan yang menuju pada akhir zaman, Tuhan, kami percaya Engkau memberi kekuatan, iman bagi kami. Biarlah Roh Kudus tetap melakukan pemulihan serta pembaharuan di dalam hidup kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kami untuk mengiringi serta mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menopang di dalam kehidupan kami, dari hari ke hari dan saat ke saat. Pada waktu kami lemah, Tuhan Engkau yang kuat memberi kekuatan bagi kami. Kami rindu agar terjadi kebangunan rohani di dalam gereja-gereja Tuhan, dimanapun umat-Mu berkumpul memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya dengan kuasa firman-Mu. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran Roh Kudus di dalam persekutuan kami. Di mana ada Roh Kudus, di situ terjadi kemerdekaan dan kelepasan, penghiburan bagi kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mencelikan mata hati rohani mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati semua program pelayanan kami baik di dalam gereja maupun di luar gereja, agar semuanya dapat berjalan di dalam pimpinan dan berkat pengawalan-Mu. Kami sungguh percaya apabila Tuhan Engkau beserta dengan kami, Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mencukupi segala keperluan seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau telah menjadi Tuhan dan kota benteng keselamatan bagi kami, dan telah menjadi penasihat yang ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa merasa lega dan tenang, sebab Tuhan senantiasa menuntun kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Pimpinlah perjalanan kami sepanjang hari ini, hanya Engkau adalah gembala yang baik, Tuhan yang menuntun kami kepada padang yang berumput hijau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.